Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN Sidoarjo 2, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK. Bapak Ibu, marilah kita ikuti sambutan dari Ketua Kompol Sidoarjo 2 kepada Bapak Danang Setiawan. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, pertama-tama kita menjadikan bersyukur kehadiran Tuhan Indonesia atas berkat dan rahmatnya kita dapat mengikuti diseminasi pembelajaran PJOK. Jangan lupa salawat dan salam kita aturkan pada diri kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita atur sahabatnya di akhir. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai Ketua Kompol yaitu 2 memberikan sambutan pada seluruh peserta diseminasi, terutama pada pembelajaran PJOK. Di sini akan didiseminasikan RTL oleh guru PJOK kita Pak Fajar Atul Bunga Wibiranto SPD. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga terima kasih kepada Bapak Guru atas waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan juga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru, serta semoga dapat bermanfaat juga bagi peserta didik agar pembelajaran lebih bermanfaat dan juga dapat meningkatkan profesional kita untuk mengajar. Mungkin cukup dari saya sambutan. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Pak Fajar memberikan materi diseminasi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti materi dari Bapak Fajar Atul Bunga Wibiranto. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kalau di PJOK, meskipun pagi, siang, malam, sore, kita salamnya tetap salam pagi, karena pagi kita semangat. Selamat pagi. Untuk RTL yang saya tuangkan di sini, ya, ini adalah praktek saya. Saya mengikuti diseminasi BKK PJOK untuk gelombang 1 ini di tahun 2024. Nah, untuk BKK PJOK, pengembangan kompetensi guru PJOK di sini meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru PJOK agar dapat memberikan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Program ini bertujuan untuk menciptakan karakter peserta didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Dengan guru yang terampil dan berpengetahuan, diharapkan kualitas pendidikan jasmani di sekolah-sekolah dapat terus meningkat. Nah, untuk item ini saya memakai judul pembelajaran seru menggunakan model SEL atau Spur Education Model. Untuk selanjutnya, dari latar belakang pembelajaran ini, model ini yang pertama, model pembelajaran merupakan faktor eksternal yang dapat
dimanipulasi dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang efektif dan kaya akan gerak yang bermakna bagi siswa. Selain itu, model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran penjas harus dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik potensi kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua, dengan model pembelajaran yang sesuai, maka tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Peran penting model pembelajaran akan berpengaruh pada perwujudan pembelajaran penjas yang dinilai efektif, yaitu dengan pembelajaran yang secara efektif. Model SEM atau Sport Education Model bisa memberikan daya tarik peserta didik dalam melakukan pembelajaran PJOK dan memberikan pengalaman yang belum dilakukan peserta didik sebelumnya, sehingga motivasi peserta didik akan meningkat dan memanfaatkan 7 aset, yaitu aset manusia, aset sosial, aset politik, aset fisik, aset agama dan budaya, yang terakhir aset lingkungan alam dan aset finansial. Untuk tujuan program, di sini tujuan programnya yang pertama ada visi, di situ memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas kombel atau komunitas belajar sekolah disebut KBS, serta membekali peserta didik untuk siap bermain dan menciptakan pengalaman belajar PJOK yang menyenangkan. Untuk tujuan program ini untuk melatih peserta didik bisa menjalankan sebuah pertandingan atau semi kompetisi atau perlombaan dengan berbagai peran. Yang kedua, meningkatkan kerjasama tim dan pemahaman tentang aturan yang berlaku di dalam sebuah pertandingan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kepemimpinan peserta didik dalam menjalankan sebuah event atau perlombaan. Yang selanjutnya, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan KBS atau komunitas belajar sekolah. Yang terakhir, mewujudkan peserta didik yang aktif dan produktif. Untuk capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan. Di sini ada capaian. Yang pertama, capaian yang diharapkan peserta didik mampu berbagi peran dalam pembelajaran PJOK menggunakan model SEM. Yang selanjutnya, peserta didik bisa menerapkan pembelajaran SEM ini di luar pembelajaran di sekolah. Peserta didik mampu menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Peserta didik mampu menunjukkan sikap sportif. Nah, di sini capaian di sini saya berharap dari pembelajaran ini SEM ini bisa diterapkan. Karena apa? Pembelajaran SEM ini anak disuruh memerankan sebuah pertandingan. Dia menjadi wasit, menjadi pelatih, menjadi ofisial, menjadi supporter, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita sebagai guru bisa melihat dan menilai dari karakter-karakter setiap peserta didik dalam pertandingan tersebut. Tapi kita sebagai peserta didik juga mengawasi anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa lebih mengerti dalam peraturan, sehingga bisa diterapkan. Jadi pengalaman anak-anak ini dalam pertandingan ini bisa diterapkan. Mungkin ada event seperti perlombaan 17 Agustus di desanya. Saya bisa Pak menjadi wasit. Nah, harapan saya seperti itu di dalam pembelajaran SEM ini.
Terus langkah-langkahnya, guru berkolaborasi dengan peserta didik dalam merancang kegiatan dan melaksanakan kegiatan serta mengevaluasi program yang dijalankan. Untuk hasilnya, nah di sini peserta didik mampu menjalankan sebuah kompetisi di lingkungan sekolah secara mandiri. Jadi kalau kita sudah menerapkan pembelajaran STEM ini, pengalaman-pengalaman yang didapat sehingga anak peserta didik ini memiliki jadi dirinya dalam sebuah pertandingan. Contoh, Pak, saya kepingin jadi wasit. Nah, ini sebuah motivasi bahwasanya wasit ini nantinya kalau dia lulus dari SD, SMP, SMA, sehingga ada lisensi wasit. Dari sini bisa diharapkan nantinya anak-anak ini termotivasi untuk menjadi wasit, entah wasit olahraga sepak bola, voli, atau yang lainnya. Nah, itu di situ. Contoh kayak pelatih, wah dulunya saya pernah menjadi pelatih sepak bola. Mungkin motivasi ini dia belajar sepak bola sehingga dia bisa memahami aturan-aturan sepak bola, teknik sepak bola dan lain sebagainya. Seperti itu gambarannya. Dan mampu merancang kegiatan dan melakukan evaluasi dengan baik. Nah di sini setiap kegiatan dirancang dengan baik sehingga nanti pada saat pertandingan antara meskipun sudah dirancang pasti ada yang namanya kesalahan-kesalahan. Nah di situ dievaluasi apa sih kesalahannya. Mungkin dari wasitnya fluidnya kurang keras. Nah seperti itu. Terus memberikan aba-abanya. Terus sebagai pelatih instruksinya kurang tegas terhadap pemain, seperti itu ya. Selanjutnya di slide selanjutnya, nah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat adalah program kokurikuler yang dilakukan di luar kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Dan pembelajaran ini dilakukan oleh kelas 3 sampai kelas 6. Kegiatan ini dilakukan 1 bulan sekali atau di akhir bulan, berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah atau KBS untuk bisa bekerja sama guna memetakan aset yang ada di sekolah. Nah, tadi 7 aset, yaitu 7 aset itu seperti manusianya, sosial itu hubungan, terus politik itu kerjasama, terus fisik itu berupa gedung, lapangan dan lain sebagainya yang terlihat. Terus agama dan budaya, lingkungan. Nah, di sini lingkungannya ini seperti apa? Lingkungannya mungkin di perkotaan atau di pedesaan atau yang lain-lain. Terus finansial. Dari finansial ini yang dimaksud adalah dana sekolah. Ini dana sekolah ini bisa diserap dalam pembelajaran ini apa saja yang bisa dilakukan, apa saja yang bisa dipakai, meskipun ada beberapa yang tidak boleh seperti itu. Next, nah di sini kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah di SDN Sidopopong 2. Di sini 7 aset ini, nah ini manusia itu adalah kepala sekolah, terus bapak ibu guru, peserta didik dan wali murid. Nah di sini aset yang selanjutnya yaitu aset sosial. Aset sosial itu apa saja sih? Nah di sini ada hubungan antara kepala sekolah dengan guru, terus guru dengan kepala sekolah, sebaliknya, atau peserta didik, hubungan guru dengan peserta didik dan wali murid. Untuk segi politik, nah politik ini ada kerjasama dengan pihak lain. Antara sekolah ini memiliki kerjasama dengan kolam renang, contohnya untuk ekstra renang. Terus lapangan futsal seperti itu. Kita mungkin ada lapangan futsal, lapangan yang luas, tapi lapangan ini tidak memenuhi syarat untuk kita melakukan ekstra futsal. Dikarenakan apa? Satu, mungkin lapangannya terlalu kecil. Nah seperti itu. Terus dasaran lapangannya pavingan. Takutnya apa? Kalau pada saat jatuh peserta didik bisa terluka seperti itu. Terus fisik. Nah fisik ini kita memiliki lapangan.
dan gedung-gedung kelas yang ada dan musola gitu. Untuk agama dan budaya, nah di sini setiap pagi kita melakukan doa bersama sebelum melakukan pembelajaran dan budaya kebersihan. Untuk lingkungan atau alam, di sini berdekatan dengan jalan raya dan sungai serta persawahan. Untuk finansial, nah di sini finansial memanfaatkan anggaran sekolah untuk pembelajaran PJOK atau pembelajaran yang lain, seperti itu. Nah, di sini ada rencana evaluasi, di mana kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama kepala sekolah dan guru. Nah, seperti kita merencanakan suatu pembelajaran. Nah, di sini kan di SDN Sidokerto 2 ini kan ada kompel yang namanya Simbol. Nah, di situ bisa kita berkolaborasi membentuk program, ya, membentuk program untuk mencetuskan program ini kita harus bekerja sama dalam kompel tersebut. Bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dilakukan wawancara langsung dengan peserta didik untuk memberikan umpan balik dari program yang sudah dilaksanakan, seperti itu. Nah, di sini yang terakhir adalah tantangan. Apa sih tantangan dari program yang saya lakukan? Di sini peserta didik yang hanya kebagian peran yang mudah merasa bosan. Nah, tantangannya pembelajaran SEM ini bisa dilakukan, tapi dari peran-peran ini ada beberapa yang tidak kebagian peran. Meskipun kebagian peran, tapi perannya hanya nonton, seperti supporter, hanya nonton saja. Pak, aku ingin main, Pak. Nah, ini dia merasa bosan. Sehingga apa? Nah, kebosanan ini kita harus cari solusinya bagaimana. Terus pengawasan peserta didik yang kurang. Nah, soalnya apa? Pembelajaran SEM ini bisa melibatkan dari beberapa kelas. Tentunya kelas 5 banding kelas 6 seperti itu. Sehingga apa? Kurang pengawasannya. Atau kita dalam pertandingan kita melihat dari segi pemainnya saja, tapi yang lainnya kurang diawasi. Untuk faktor cuaca, nah ini cuaca ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda. Mungkin di sini dari faktor cuaca sekarang kadang panas, kadang hujan, seperti itu. Nah, di sini solusinya apa? Yang pertama, guru memberikan pendekatan kepada peserta didik secara intern. Nah, dari peserta didik yang merasa bosan, kita kasih stimulus, kasih kasih semangat. Bahwasanya nanti kamu akan menjadi pelatih. Nanti jadi bergantian. Tidak hanya satu orang menjadi pelatih, tidak satu orang menjadi wasit saja. Setelah permainan ini bisa dirombak lagi. Siapa yang mau bergantian, seperti itu. Terus berkolaborasi dengan guru maupun lain dan wali murid untuk pengawasan. Nah, di sini kita bisa berkolaborasi, katakanlah guru kelas 5. Nah, guru kelas 5 pada saat PJOK otomatis kan kosong kelasnya. Nah, ini disuruh atau bisa membantu kita atau membantu untuk pengawasan dalam bentuk memberikan ruang lingkup secara intern, sehingga anak-anak untuk menjalankan sebuah pertandingan ini bisa terawasi dengan baik. Terus pada saat cuaca mengakibatkan pengawasan itu, jadi bisa mengatur atau menjadwal ulang sebuah pertandingan atau pembelajaran SEM ini, seperti itu. Oke. Nah, terima kasih dari RTL yang saya jelaskan, dari program-program ini yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu Guru. Apakah dari sini mungkin Bapak Ibu Guru mau bertanya atau sharing-sharing? Monggo, silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo.
Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah jelas, nah di sini saya memiliki refleksi. Nah, di sana dengan lihat di sebelah kanan saya di sini ada refleksi. Nah, di sini saya membuat mind map. Di sini ada 3 tabel, yaitu what, so what, dan no what. What apa? Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Apa sih pembelajaran hari ini? Nah, seperti itu. Terus so what, atau merenungkan makna dari pembelajaran tersebut secara mendalam. Nantinya apa sih yang saya lakukan setelah pembelajaran yang bermakna untuk pembelajaran ini apa? Terus know what. Nah, di sini harapan rancangan RTL dari pembelajaran yang sudah dilakukan, itu harapan kedepannya. Program yang saya buat ini kedepannya itu bagaimana? Seperti itu. Nah, saya akan membagikan kertas berwarna ini. Nantinya jenengan tulis ya. Di setiap kolom itu berbeda-beda. Ada yang kuning yaitu what, yang pink itu so what, dan yang hijau adalah no what. Saya bagikan kertasnya, jenengan tulis, terus setelah itu jenengan tempel di kertas plano yang ada di depan. Monggo. Satu guru 3 warna ya. Satu guru 3 warna, ditulis masing-masing. So what itu kita merenungkan pembelajaran tersebut secara lebih dalam. Dari program ini tadi apa sih yang kita dapatkan? Seperti itu. Kalau no what, perencanaan kedepannya dari program yang saya tampilkan tadi, perencanaannya kedepannya itu dibuat seperti apa? Mungkin bisa, boleh. Nah, ini untuk refleksi saya, bahwasanya refleksi ini nanti saya kelola, nanti saya jadikan sebuah acuan di dalam program yang nantinya saya akan buat, seperti itu.
Bahwa yang sudah bisa langsung ditempel sesuai dengan kertas yang sudah tertempel di kelas plano. Pak, bisa diulang tidak Pak? Tadi apa Pak? Itu apa yang sudah kita pelajari? Sudah dari 9 slide tadi, apa sih yang sudah kita pelajari dari segi materi, terus dari latar belakangnya apa, terus capaiannya, tujuannya apa, terus isi programnya apa, terus tentang rencana evaluasinya apa, seperti itu. Kalau SOWOT itu dari pembelajaran ini nih, kita maknanya itu apa sih yang terkandung di dalamnya? Ya, untuk yang NOWOT itu harapan, rencana, RTL-nya, rencana nantinya program yang saya buat ini harus dibuat seperti apa sehingga kita bisa berkolaborasi, bisa apa ya, kebalik Bapak, kebalik. Oke, asik dulu. Jadi nanti RTL-nya ya itu tadi untuk rencana pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu. Baik. Oke. Untuk yang buat, mungkin saya akan membaca. Jajak ya, jajak. Nah, di sini ada tantangan 1, solusi evaluasi pembelajaran. Buat apa model pembelajaran yang lebih menarik? Oke. Nah, untuk yang sudah dipelajari model pembelajaran yang menarik. Ini pembelajaran yang menarik dari modelnya. Karena apa? Model SEM ini bisa dikolaborasikan dengan kegiatan apapun. Contohnya apa? Kegiatan dari P5. P5 ini contohnya seperti bazar. Nah, bazar ini pada saat hanya bazar saja, seperti garing itu. Kalau ada pertandingan, ya kan, kalau ada pertandingan, bazar pun semakin ramai,
ada yang menonton, ada yang membeli, ada pertandingan, sehingga apa? Dilihat itu seperti ada pertandingan sungguhan di sekolah ini, seperti itu ya. Terus yang Sobat ini, nah, manajemen pembelajaran pemanfaatan fisik sekolah dan anggaran untuk pembelajaran ini memerlukan. Karena apa? Setiap pembelajaran pasti memerlukan yang namanya anggaran. Apa sih anggarannya? Contoh aja kalau di PJOK harus membeli apa? Bolanya. Terus apa lagi? Pak, gawangnya Pak rusak Pak, ya dibenerin gawangnya. Terus apa lagi? Pak, untuk pembelajaran PJOK. Untuk pembelajaran lain apa? Contohnya peraga, alat peraganya. Kalau tanpa anggaran mungkin pembelajaran ini tidak bisa menarik, tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu. Itu rencana tindak lanjut atau untuk kedepannya. Nah, di sini dikolaborasikan kegiatan pembelajaran PJOK dengan mapel lain pada saat kegiatan P5. Nah, ini kolaborasi ini sangat membutuhkan, sangat kita butuhkan. Karena apa? Kolaborasi ini adalah kerjasama antara guru satu dengan guru yang lain untuk apa? Untuk bisa menyukseskan acara atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Seperti itu. Oke. Dari saya cukup. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya untuk program dari RTL ini? Semoga program yang saya buat ini bisa berjalan dengan baik di sekolahan tercinta kita, yaitu SDN Sidogapung 2. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu yang kami hormati. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kemajuan pada khususnya lembaga kita tercinta yaitu SDN Sidogapung 2. Marilah kita sejenak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah supaya acara pada pagi hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri apabila ada perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mikirnya besok